Perkenalkan, nama saya Nikada Arya Priyani, nomor absen 31, asal sekolah SMK Marsudirini Negara. Pada bab teks hikayat kali ini, saya akan menceritakan kembali cerita Sang Kuryang. Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Sungging Perbangkara yang turun dari kayangan untuk berburu ke hutan. Saat sampai di hutan, sang raja membuang air seni di sebuah daun keladi hutan. Ada seekor babi hutan betina yang bernama Wayungyang yang sedang bertapa dan ingin menjadi seorang manusia dengan cara meminum air seni tadi. Wayungyang pun hamil dan melahirkan anak perempuan yang cantik. Bayi tersebut dibawa ke keraton oleh ayahnya dan diberi nama Dayang Sumbi alias Larasati. Banyak raja yang ingin meminang Dayang Sumbi, tetapi semua ditolak olehnya, hingga para raja memutuskan untuk saling berperang. Atas permintaan Dayang Sumbi, ia mengasingkan dirinya sendiri ke atas bukit dengan ditemani oleh seekor anjing yang bernama Tumang. Saat sedang asyik bertenun, tanpa disengaja Dayang Sumbi menjatuhkan toraknya. Karena ia merasa malas, ia pun berkata tanpa berpikir terlebih dahulu. Ia berkata, siapapun yang mengambilkan torak miliknya, jika ia berjenis kelamin laki-laki, akan dijadikan sebagai suaminya. Tanpa disadari, Tumanglah yang mengambil torak milik Dayang Sumbi. Karena ia teringat oleh katanya, ia pun menikahi Tumang dan memiliki anak. Anak tersebut diberi nama Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang pergi berburu ke hutan. Ia memerintahkan Tumang untuk mengejar seekor babi hutan. Tetapi Tumang menolak karena ia tahu bahwa babi hutan yang dia kejar adalah Wayungyang. Karena merasa kesal, Sang Kuryang pun membunuh Tumang dan membawa hati Tumang pulang untuk diberikan pada Dayang Sumbi untuk dimasak. Saat Dayang Sumbi mengetahui bahwa hati yang dia masak adalah hati Tumang, ia marah kepada Sang Kuryang dan memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok yang terbuat dari tempurung kelapa hingga membekas sebuah luka di atas kepala Sang Kuryang. Kemudian mengusir Sang Kuryang. Sang Kuryang pun pergi mengelilingi dunia dari arah timur dan kembali lagi ke arah barat di tempat Dayang Sumbi berada. Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa putri cantik yang dia lihat adalah Dayang Sumbi ibunya. Kemudian tumbuhlah rasa cinta di antara keduanya. Pada suatu hari, Sang Kuryang tidur di pangkuan Dayang Sumbi. Tanpa disengaja, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang dan mengatakan bahwa Sang Kuryang adalah anaknya. Walaupun sudah mengetahui hal tersebut, Sang Kuryang tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Karena Sang Kuryang adalah keras kepala, Dayang Sumbi memberikan permintaan kepada Sang Kuryang bahwa dia ingin dibuatkan sebuah perahu yang besar dan juga telaga yang harus selesai dalam satu malam. Sang Kuryang pun menyanggupi semua permintaan Dayang Sumbi. Sang Kuryang membuat kapal yang besar dari pohon besar yang tumbuh ke arah timur. Tanggul atau pokok pohon besar tersebut berubah menjadi gunung bukit Tanggul. Dan tumpukan ranting yang ada di sebelah barat berubah menjadi Gunung Burarang. Sang Kuryang meminta bantuan kepada para jin untuk menyelesaikan permintaan Dayang Sumbi. Tetapi Dayang Sumbi merasa sangat khawatir dan memohon kepada para dewa agar Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan permintaannya. Dayang Sumbi pun menebar kain tipis hasil tenunannya. Kemudian fajar pun merekah dari timur. Sang Kuryang pun merasa gusar karena ia tidak bisa menyelesaikan permintaan dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menendang perahu yang susah payah ia buat ke arah utara sehingga menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang pun mengejar Dayang Sumbi yang tiba-tiba hilang di Gunung Putri dan berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sedangkan Sang Kuryang menghilang di hutan gaib. Pesan dari cerita Sang Kuryang adalah kita harus menghormati dan menuruti kata orang tua. Kita juga harus menyayangi hewan peliharaan kita
dan kita juga harus belajar mengendalikan hawa nafsu kita supaya kita tidak membuat kesalahan yang akan kita sesali di akhir nanti. Sekian dari cerita yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.